Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk yang telah dibawanya. Malam ini telah berganti jadi tahun 2025. Telah berlalu tahun 2024. Apa artinya bagi kita? Mungkin bagi sebagian orang bisa jadi hal itu tidaklah penting untuk dibahas. Tetapi momen ini menjadi penting karena kita menyadari ada perpindahan dari setahun Masehi, 12 bulan, 365 hari yang penuh dengan pemikiran, aktivitas, dan juga termasuk problematika kehidupan yang dihadapi. Yang problematika itu bisa jadi telah menemukan jawabannya atau belum menemukan solusinya. Perpindahan menuju tahun baru yang insya Allah akan dimulai dengan ditapakinya tiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, tahunnya, hingga sampailah pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajalnya. Ajal bagi tiap diri pribadi atau ajal bagi kelompok, masyarakat, umat ataupun negara, karena semua adalah makhluk. Cerita tentang pergantian tahun adalah tentang perpindahan. Adalah cerita tentang perpindahan, cerita tentang apa yang telah ditinggalkan, apa yang akan dijaga dari tahun 2024 dibawa menuju tahun 2025, dan apa yang akan dilakukan di waktu yang akan depan, dan mungkin juga di tempat yang baru di tahun 2025. Hanya saja bagi seorang muslim, cerita pergantian tahun bukanlah hanya cerita tentang perpindahan tahun semata yang hanya menjadi tulisan di buku-buku fiksi ataupun buku diari. Tetapi lebih dari itu, apa yang telah dilakukan merupakan catatan amal di dunia ini yang akan menjadi bekal kelak di akhirat, yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jadi tidak sesederhana yang mungkin sebagian orang gambarkan, bukan? Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, yang dibawa Rasulnya Muhammad SAW, di mana agama Islam betul-betul dioperasionalkan, dijalankan di kehidupan sehari-hari, sehingga di akhirat kelak akan memperoleh hasil yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah, Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum
inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Allah tidaklah mengingkari janjinya, sebagaimana Allah telah berfirman, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Memperhatikan perbuatan, yaitu kesesuaiannya dengan aturan Allah, itu didasari pada keimanan yang benar dan utuh. Beriman kepada Allah dengan tanpa mempersekutukan Dia, tanpa mempersekutukan Allah dengan selainnya. Di setiap aspek dan lingkup di dalam kehidupan ini, menjadikan Allah sebagai Tuhan, di mana kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, haji, Tuhannya adalah Allah. Maka demikian pula ketika kita makan, kita menghambakan diri, beribadah kepada Allah dengan memakan makanan yang halal dan thayyibah. Ketika kita berpakaian, maka pakaian kita adalah pakaian yang menutup aurat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Demikian juga ketika kita beraktivitas di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, maka sesembahannya adalah Allah. Tuhannya adalah Allah. Untuk itu ditolaklah segala berbagai macam bentuk sekularisme atau fasludin anil hayah, memisahkan antara agama dengan kehidupan, yang itu merupakan bentuk kesyirikan. Apalagi bila itu adalah ateisme di dalam kehidupan. Maka bahayanya sungguh besar bila kesyirikan itu dilakukan, baik yang sifatnya tradisional maupun modern, di dalam kehidupan ini. Karena di akhirat kelak seluruh amal yang dilakukan akan menjadi musnah, binasa, bila kesyirikan itu dilakukan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrokta layah batona amaluka. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu. Maka di awal tahun baru 2025 ini, tentu harus dipastikan bahwa segala keinginan, cita-cita, harapan, rencana aktivitas ke depannya, yang sebagian orang menyebutnya sebagai resolusi, adalah didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan kemudian direalisasikan dengan perbuatan yang sesuai dengan aturan Allah yang telah dibawa Rasulullah Muhammad SAW, menjadi petunjuk bagi kita, solusi yang benar dari setiap permasalahan manusia, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.